Tuhan kok manusia masuk akal? Tuhan siapa manusia? Tuhan kok nggak ada masuk akal? Coba, Pas Mada, lebih nggak masuk akal kamu ngaku punya Tuhan tapi nggak ada Tuhan. Nah, Tuhan kok nggak ada? Coba, Tuhan kok nggak wujud? Itu lebih nggak masuk akal. Punya Tuhan tapi nggak ada Tuhannya. Yang mana Tuhannya? Oh, jadi begini teman-teman. Tuhan itu supaya ada, supaya terbukti, dia harus terlihat oleh mata kita gitu menurut Agatha. Ya, yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada ya teman-teman. Coba kalau kita lihat angin, kita dapat merasakan angin. Kan gitu, tapi angin tidak terlihat bentuknya seperti apa. Tapi kita tahu, angin itu ada. Ah, kan gitu. Jadi kalau yang tidak terlihat, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib, bukan berarti dia tidak ada. Ya, masa kita mau lihat Tuhan? Sedangkan kita lihat daun telinga aja yang di samping mata kita tanpa cermin, itu mata kita nggak mampu. Apalagi kita mau lihat Tuhan. Aduh, mikir pakai akal waras. Ya, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103, faqalallahu ta'ala, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Lalu bagaimana cara kita mengetahui Tuhan itu ada? Yaitu kita memikirkan dengan ciptaannya. Coba, tidak usah kita pandang yang lain, kita pandang diri kita dulu. Kita dari mana? Kan gitu. Maka ada kaidah dari ulama. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenali dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia akan kenal dengan Tuhannya. Coba kita lihat dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, mana yang kita bikin? Adakah kita bikin sendiri? Kepala kita, mata kita, ya mulut kita. Apakah kita bikin sendiri di dalam rahim ibu kita? Kan enggak. Ya, berarti ada yang berkuasa atas dirimu, yang membentuk dirimu, yang meniupkan ruh dirimu. Kan gitu. Ya, di dalam rahim ibumu. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya, di situ dia menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk kamu sesuai kehendaknya di dalam rahim ibumu. Kita sebenarnya ini tidak ada. Ini Yusuf sebenarnya nggak ada. Kepalanya nggak ada. Terus ruhnya nggak ada. Terus juga jasadnya nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba saya ada di dalam rahim ibu saya? Berarti ada yang membentuk saya, ada yang meniupkan ruh ya kepada saya, yang memberikan ruh. Terus juga berarti ada yang membentuk seluruh jasad saya. Gak mungkin di dalam rahim ibu itu bekerja dengan sendirinya. Pasti ada yang berkuasa atas dirimu. Siapa itu? Nah, itulah Tuhan yang menciptakan kita yang tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi mudah kita mengetahui Allah itu ada atau tidak dengan memandang diri kita sendiri. Semoga tercerahkan.